surga tidak akan menjadi nikmat tanpa kenikmatan yang paling mulia. Apa kenikmatan di surga yang paling indah? Ru'yatullah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kenikmatan surga itu macam-macam. Ada kenikmatan bidadarinya, ada kenikmatan kusur, ada kenikmatan istana-istananya, ada kenikmatan makanan, minuman dan lain-lainnya. Tapi itu semuanya sedikit dibanding kenikmatan yang akan Allah berikan, yaitu memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang zatnya Allah adalah kenikmatan bagi manusia yang paling mulia kelak nanti di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mereka mengatakan la maksudunal hur walal qusur siwa kasfis sutur. Enggak ada keinginan saya itu nanti mendapat bidadari, enggak ada keinginan saya nanti mendapat istana. Keinginan saya itu nanti dibukakan hijab agar bisa memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma maksuduhum jannatu adnin wala huril hisan walal khiyama siwa nadharil jalil fadha munahum fadha maksudun qaumul kirami. Ketahuilah maksud mereka para solihin untuk masuk surga Allah bukan bidadarinya, bukan istananya, bukan rumahnya, bukan makanannya, kecuali nadharul jalil, memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dan tujuan mereka kelak apabila masuk di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memandang zat Allah tergantung. Dalam riwayat disebutkan kalau surganya ekonomi, lihat Allahnya itu setiap minggu sekali, setiap Jumat, malam Jumat, nadhar ila wajhillah, ila zatullah. Tapi buat orang yang VIP, setiap saat bisa memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka itu Rasulullah SAW beliau mengingatkan bahwa nanti orang di surga memandang zat Allah seperti memandang yang namanya bulan purnama yang ada di hadapannya. Memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya, tapi enggak semua mata diperkenankan oleh Allah untuk memandang zatnya. Kecuali mata yang di dunia ini memang dipakai untuk taat kepada Allah. Mata yang di dunia ini dipakai ibadah. Tapi kalau mata yang maksiat kepada Allah itu mata enggak pantas untuk nantinya memandang zat Allah. Melihat Rasulullah aja enggak bisa. Melihat Nabi aja enggak bisa. Melihat kaum sholihin aja enggak bisa kalau matanya mulattaqha bidzunub, berlumuran dosa. Tapi kalau mata yang senantiasa ibadah kepada Allah, enggak dipakai maksiat sama Allah, akan nantinya mendapat kesempatan untuk melihat para sholihin, melihat Nabi kita Muhammad, yang dengan melihat Rasulullah kita akan pasti masuk surga. Kemudian di surga kita akan diperkenankan untuk melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu harapan para kaum solihin nanti di surga adalah bisa memandang zat Allah. Enggak ada. Tidak ada satu kenikmatan apapun di surga seperti kenikmatan memandang zat Allah. Adapun kenikmatan di dunia, kata Abdul Aziz At-Tabaghi, beliau mengatakan kenikmatan di dunia ini adalah yang paling nikmat, bahkan lebih nikmat dari surga. Ada enggak kenikmatan di dunia ini yang lebih nikmat dari surga? Ada. Al-ijtima' bin Nabi Yaqobah, yaitu secara sadar, secara jaga memandang Nabi Muhammad SAW. Kalau memandang Allah di bumi ini enggak mungkin. Memandang Allah di dunia ini sudah enggak mungkin, mustahil. Yang punya dapat kesempatan satu-satunya adalah Nabi Muhammad SAW ketika di Lailatul Mi'raj, itu aja. Adapun yang lainnya enggak ada yang pernah mendapat kesempatan itu kecuali Nabi. Ya. Kalaupun kita mendapat kenikmatan duna ru'yatullah, di bawah kenikmatan memandang zat Allah adalah memandang kekasihnya baginda Muhammad SAW. Ini kenikmatan, kata Abdul Aziz Dabbagh, lebih nikmat daripada surga. Di dunia satu-satunya kenikmatan yang lebih nikmat dari surga adalah berjumpa, memandang Nabi Muhammad SAW secara jaga, bukan secara mimpi.
Itu kenikmatan satu-satunya yang bisa melampaui kenikmatan surga. Adapun di surga, kenikmatan yang paling utama adalah memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kita semua untuk memandang wajah Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat, dan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kita hati yang bersih untuk merasakan nikmatnya bangun malam, merasakan nikmatnya taat di siang hari, dan merasakan nikmatnya zikir kepada Allah ketika hidup di bumi ini, ketika hidup di dunia ini. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengkabulkan doa beliau, juga mengkabulkan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.